Saya tidak terima. Gini Pak Ustadz. Sebentar. Makanya aku bilang ini episode paling panas nih. Gimana Ustaz? Dibalikin uangnya. Ini belum selesai, Oh iya, sabar. panas. Salaman dulu mungkin. Enggak, bukan. Enggak, kita kan Dr. Richard kan mau belajar dan mau tahu kan kenapa. Kan saya ditanya tadi kenapa. Ini jawabannya dong. Dan orang kalau tanya kenapa mau belajar harus siap untuk menerima dulu. Siap. Anda bilang nggak terima salah katanya satu dok. ciri penuntut ilmu nggak bantah dulu. Wah, berat. Nah deh gue. Sebentar, karena kalau seorang dosen menyampaikan, saya bukan katakan diri saya dosen, tapi kalau seorang dosen menyampaikan materinya 50 menit nih, setiap 5 menit dipotong. Kok begitu Prof? Dia akan keluar dari kelas, saya yakin. Siap Pak Ustadz. Bukan, soalnya dia akan bilang, ini belum tuntas loh. Mungkin di endingnya nanti si mahasiswa akan paham, kan gitu. Sekarang kita masih membahas apa sebabnya. Asuransi ini jual apa sih sebenarnya? Dan kenapa disoroti oleh para ulama? Karena itu, masalahnya yang dia jual ini, orang belum dapat manfaatnya, dia sudah ambil keuntungan tersendiri. Satu sisi. Sisi yang lain, kalau sampai ada orang yang komplain, misal, saya bayar 5 juta ores mobil saya. Dr. Richard sebagai asuransi. Dr. Richard menjanjikan akan mengembalikan harga mobil saya 75%. Ya nggak? Kan begitu asuransi umumnya kan? Saya bayar 5 juta, mobil saya harga 200 juta. Sekarang kalau mobil saya hilang, apakah itu benar hilang atau saya pura-pura hilang kan? Misal contoh. Dr. Richard harus bayar 75%. Dirugikan nggak? Dirugikan? Itu gharar namanya. Itulah gharar dalam Islam. Tidak boleh merugikan oleh dua pihak. Saya dirugikan kalau saya tidak komplain, hilang duit saya. Kalau saya komplain, Dr. Richard dirugikan. Lebih besar daripada uang yang saya setorkan. Nah ini masalahnya di sini nih. Itu sebabnya ulama sorotin. Ngapain harus seperti ini? Orang tabrakan aja jarang. Orang dirawat aja jarang. Ada teman ayah saya begini dok. Ini nyata-nyata. Dia ikutkan mobilnya asuransi ores. Setiap akhir tahun dok, dia pecahin kaca mobilnya. Ayah saya lihat sendiri. Dia rusak di bawah dia. Tetap ayah saya tanya, kenapa? Ya saya rugi dong. Gitu. Ada orang, ini baru satu efek ya. Efek yang lain nih. Sekarang dokter komplain nih. Mobil saya ditabrak. Bukankah setiap komplain itu bayar lagi 200.000? Bener gak? Iya. Kenapa harus bayar lagi? Nah saya sudah bayar awalnya. Wah. Mana hak saya? Kenapa harus bayar? Per titik 200.000 per kejadian, benar gak? Tanda tandain. Tanda tandain. Sekarang ini melahirkan permasalahan baru dalam hukum syariat. Apa itu? Kalau Dr. Richard misalnya tabrakan nih, tergores sedikit. Ah malas deh ke bengkel. Gores lebih banyak. Bukan, ditunggu akumulasi dulu. Nanti tabrakan, sampai ke bengkel bisa saja bohong kan? Ini kabar kejadian, 1 kali tadi motor tabrak sini, di sana tabrak. Lo bener loh, terjadi. Atau dia negosiasi sama bengkel. Dia bilang gini, nih saya mau cek mobil saya semuanya utuh kembaliin baru. Bengkelnya bilang gini, ini ingat ya, saya tidak bicara nomor kata, tapi ini terjadi loh. Itu terjadi. Bengkel bilang real, gini, Pak Ustadz. sebentar, bengkel bilang gini, udah gini aja, kamu tulis 3 komplain aja, saya bersihin semua satu mobil. Dibuatlah rekayasa data yang dirugikan asuransi. Itu yang terjadi. Akhirnya keluar banyak rentetan hukum yang harusnya tidak perlu ada.